Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'du. Al-mukarramun, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah. Minggu yang lalu kita sudah menjelaskan berbagai persoalan terkait sikap kita terhadap harta, sementara yang lain perlu mendapat perhatian. Sikap Nabi kalau bisa diperhatikan sekitarnya, agar apa? Biar tidak timbul berbagai hal terkait sosial. Pagi hari ini kita akan membaca 1-2 hadis. Ini ada 2 hadis hampir sama isinya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anhu an Abi Hurairah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unduru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum fawa ajdaru alla tazdaru nikmatallahi alaikum. Muttafaqun alaihi. Dari sahabat Abu Hurairah, beliau bersabdalah junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lihatlah orang yang statusnya di bawah kita, tapi jangan melihat di atas kita. Istilah kita ojo ndangak. Dan itu yang bagus. Bahwa ajdaru niku cocok, paling bagus. Alla tazdaru, sehingga kamu jangan merendahkan nikmat Allah. Niki alla tazdaru niki kalau ditafsiri letterlek, jangan menghina. Masuk nikmat Allah dihina. Tapi variasi bahasa, jangan meremehkan nikmat Allah. Alaikum. Ini setunggal. Hadis kedua hampir sama nih. Wa fi riwayatin lil Bukhari, satu riwayat dari Imam Bukhari, idza nadhara ahadukum ila man faddala alaihi fil mal wal khalqi falyanzur ila man huwa asfala minhu. Apabila di antara kamu melihat ada kelebihan di antara sesamanya, hartanya, bentuk ganteng, elek, cantik, ayu, elek, suruh melihat sing elek niku, Pak. Sing ganteng, malah ganteng kok sampean kepengin ganteng, gak ganteng-ganteng, sulit. Lihat yang jelek gitu. Lihat posisi kekayaannya lebih rendah dari kita. Falyanzur ila man huwa asfala minhu. Lihat kepada yang lebih rendah. Dan ini ternyata berlaku semua masalah, kecuali niki hal-hal yang sangat positif. Contoh, golek ilmu, pangkat, tetapi melalui jalur yang kena. Ibadah, wis ngene ae lah, ibadah lumayan timbang gak salat, mboten asal niku, Pak. Tapi bagaimana berusaha orang yang ibadahnya temenan, ibadahnya temenan, ilmune dhuwur, ikhtiar, wis lumayan iso salat tarawih. Engko timbang gak ro dalile ya ndak, kita ikhtiar semaksimal mungkin. Tapi ini diwanti-wanti oleh Allah, oleh Rasulullah. Kenapa kita disuruh melihat yang rendah daripada kita? Biar kita mensyukuri nikmat Allah. Itu masalah. Mensyukuri nikmat Allah.
bentuk umpama. Jadi kita bersyukur jika ingin alhamdulillah. Sampai kita lengkap, hidung ada, mata ada, telinga berfungsi, mulut berfungsi, alhamdulillah. Timbang wong delok irungi gerupung. Ayo saja bener-bener. Delok irungi gerupung, masya Allah. Kupingnya mek kari siji, mulutnya tidak bisa berfungsi, tangannya hanya satu, kakinya sebelah, sakit sudah luar biasa. Kita bersyukur Pak, tetap bersyukur kehadirat Allah. Maka melihat orang yang penderitaannya lebih banyak daripada kita. Kalau kita harus lihat yang atas saja, lupa dengan nikmat Allah. Lupa dengan nikmat Allah. Ketika ngono gak bersyukur. Banyak itu. Ketika ayu kepengen ayu meneh. Masya Allah. Ya Allah. Sehingga kadang-kadang operasi plastik. Dulu ada itu Pragawati dari Surabaya, orangnya cantik itu, luar biasa, butuh model cantik, tapi ingin cantik lagi, sehingga operasi plastik. Operasi pertama berhasil, tambah cantik, hidungnya mancung, dasar tomak, operasi plastik lagi. Begitu operasi, hancur total. Habis setelah itu, tidak muncul sama sekali. Lah itu namanya tomak. Loh saya kepengin ayu meneh. Sapa sing ngarepi lah. Nek ayu keduwuren niku nggih medeni ya, Pak. Sehingga para penyair mengatakan perempuan cantik niku menimbulkan berbagai fitnah. Di situ dilukiskan ar-raihanatal fattanah. Kamu tidak tahu bagaimana perempuan cantik itu berbagai fitnah. Masya Allah. Karena apa? Kata tiang ngesir. Kata tiang ngesir ayo. Senajan kadang-kadang nggak tercapai. Makanya minggu yang lalu kalau ceritakan itu, ya Allah. Bagaimana di zaman Rasul itu sudah ada orang yang cantik begitu berebut semua. Pemuda, wong sing tua kepengin. Masya Allah. Tidak lama wafat. Dimakamkan di Baqi, ada seorang pemuda yang penasaran. Begitu yang menguburkan itu pulang, malam-malam kuburan itu digali. Untuk apa? Ingin menyetubui dan ingin mencium saja. Masya Allah, wis mati niku Pak. Ya nemenan niku. Lalu kita kan istilahnya arek-arek enom lah mboten ngoten, gak kena perawane kena rondone lah. Wong kadang-kadang rondo teles ya lumayan. Ya tapi niki gak kena uripe kena matine kan repot apa. Ya tapi setelah itu sowan kepada Nabi, menyatakan Nabi amil tu fahishatan. Saya berbuat yang luar biasa Rasulullah. Sudah kamu tobat. Apakah diterima tobat saya? Innallaha ghafurur rahim. Tobat. Tapi kamu harus didera, dicambuk dulu. Kenapa? Hukumane ngoten niku. Kira-kira di Indonesia ana wong zina dicambuk ngono ya apa iku? Wah, repot to. Nggih, kira-kira ana wong zina terus dicambuk ping 100. Ayo. Wong sing bagian nyambuk ae kepengin icip kok repot iku. Tadi kira apa-apa. Insyaallah. Ilayang. Kita juga bersyukur. Kita juga bersyukur. Sampai kita ini kulit sawo mateng. Aja kumpul wong kulit putih. Sampai itu sawo mangkak sampai. Kumpul coba orang-orang yang hitam itu sampai merasa wah kita lebih baik dari mereka. Masya Allah. Sehingga di sini ada ulama mengatakan
Di sini dijelaskan, Anda jangan bergaul orang yang kaya. Karena apa? Anda akan merasa tidak pas melihat kekayaannya, silau. Gaul dengan orang kaya mesti kepengin terbawa-bawa, sementara kondisi kita ndak bisa. Wong sugih itu kan bolak-balik ganti mobil apa? Pemainnya sugih, pejabat. Makanya korupsi di mana-mana. Korupsi di mana-mana. Di dalam pengaruhan Rasulullah, kendaraan itu bukan karena mahal dan baik, bukan, tetapi kendaraan tidak pernah merongrong kepada orang itu, tidak merepotkan kepada orang itu. Kita mungkin punya kendaraan baik, kadang-kadang parkir niku nggih mikir-mikir, nggih sampean. Parkir niku mikir, kepake nek kene engko keserempet. Akhirnya puyeng mboten karu-karuan. Akhirnya terus dikekno alarm. Oh sama itu ada alat untuk peredam alarm kok. Tapi alarm dipasang kadang-kadang alarmnya gak bunyi. Banyak itu Pak. Masya Allah. Tapi apa pengarahan Nabi? Al-markabus salih, kendaraan yang tidak merongrong bagi yang punya. Senajan elek, tapi kadang-kadang nggih enak niku. Senajan montore lawas, lho kok gak tahu rusak ya. Alhamdulillah, barokah kan itu. Ono sing gres, itu kemarin ada beberapa keluhan itu. Baru berapa bulan turun dari pabrik, dibeli orang, tapi saya tidak mengatakan merek apa, tidak, protes karena ada persoalan-persoalan terkait dengan mesinnya. Baru nih Pak, kemarin pesawat 737 yang nomor berapa niku beberapa ditarik dari peredaran. Kenapa? Ada bagian pesawat yang tidak pas. Masya Allah, nanti siji loro mboten napa-napa Pak, kalau ribuan pesawat kan berapa? Lho niku orang bertanggung jawab. Jadi kalau ada mekanik terkait mesin tidak ada persoalan yang besar, niku risiko ngoten niku, risiko. Tapi kan mriki kan diutak-utak karepe dhewe apa? Utak-utak karepe dhewe engko sing jeblok. Makanya negara-negara maju, negara-negara lintu niku wonten kir mobil niku, wonten setiap tahun. Indonesia napa mboten? Mboten wonten, paling-paling bis sampai truk. Kendaraan pribadi apa wonten kir? Mboten wonten, Pak. Ya tapi Indonesia kira-kira ono kir ngoten nggih sing ngapusi sak pirang-pirang. Lah nggih repot apa? Iki reme mboten bener, engko dikeki sing jaga dikeki dhuwit wis meneng. Wong tapi niku kan mesin ya mesin kan diatur menungso. Lah nggih apa? Mesin ngatur menungso. Kira-kira wonten kir ngoten nggih lulus kabeh ya tapi dikeki gambar ijo biru ngono wis meneng kabeh. Mari ngono ya tetep tabrakan ya karena mboten fair, mboten fair. Kita bersyukur sama Allah. Kita bersyukur sama Allah. Makanya guyone arek-arek biyen zaman kula wonten Medina niku napa? Aja pinggir wong putih awake tambah mok koyo sawo bosok ngono. Pinggir wong sing ireng-irengi lho. Rak dadi putih ya. Ya tapi repote ngoten Pak, nuwun sewu nggih. Tiyang ireng-ireng niku napa sih dosane? Wis ireng kadang-kadang akhlake mboten sae. Nah niku sing repot niku. Mek sekedar akhlak mboten nomen kadang-kadang ambune nggih mboten enak. Iki kira-kira panganane bene. Nuwun sewu. Zaman kula sekolah wonten Medina. Niku sak kelas niku 100. Kode memang sak kelas. Ya maklum sing ngajar wong Arab suarane cuawak. Jadi sak kelas wong 100 enggak pakai sound system. Wow, antar. Niku wonten namanya arek Senegal namanya
Zubair. Masya Allah. Ini melbu ngoten nggih wambune sak kelas. Zubair. Kadang-kadang lungguhe nang ngarep. Nang ngarep lak kena angin apa? Ya Allah, akhirnya oleh perguruan Zubair ente duduk di belakang sana aja. Aku satu kelas itu. Zubair ente ini makan apa itu? Makan bangkai apa makan apa? Ya Allah, memang mereka anaknya baik. Ya tapi karena ente kira-kira ente mandi apa enggak itu? Ya mandi 3 hari sekali. Ya enggak, paling enggak setiap hari ente mandi, enggak apa-apa itu. Makanya memang benar ya Pak. Nabi ini mengatakan nikmat ghusl yaumul Jum'ah. Bahwa sebenarnya mandi yang bagus itu dina Jumat. Karena ternyata dulu itu banyak orang yang enggak mandi. Mboten mandi, gak adus. Indonesia niku sing paling istiqomah. Apalagi kalau udara dingin, niku masya Allah nggih mboten sepatu. Pramila parfum minyak wangi niku laku di negara begitu. Wonten pundi niku Eropa niku parfum niku payu. Sebab napa? Wonge gak tahu adus, terus disemprot ambil parfum niku. Makanya genep seminggu nggih ambune masya Allah numpuk-numpuk niku. Pramila larang wong barat adus ku gak ono wis. Wadus niku. Sehingga di sana kalau ada kos-kosan penyewaan paling susah nek dikosi wong Indonesia. Soalnya apa? Seneng adus. Wong Indonesia paling susah niku. Jadi wong Indonesia mesti adus. Lah itu sumpet nih. Ya malah yang punya rumah itu ndak tahu adus. Sebab mboten tahu salat. Mboten tahu salat. Sehingga di sana ada khusus nyewa mau mandi. Masya Allah. Zaman itu satu golden kalau sak mangi nggih 3.000 lah. Satu golden itu 3.000. Adus 3.000 Pak. Nek adus gak tau bayar. Pemain adus masjid jami. Masya Allah. Sehingga kita ini alhamdulillah ada syariat nih lho. Syariat. Minimal kita niku bersih wajah kita. Minimal. Kalau salatnya jenek. Salat 5 waktu. Alhamdulillah sampean wudu paling boten ping 5. Atau paling tidak maghrib isya didadekno siji wudune. Atau zuhur asar jadi 1. Persis 3 kali. Sehingga ada istilahnya menurut ilmu kecantikan. Anda mau ganteng, mau cantik, basuh muka sehari semalam minimal 3 kali. Islam lebih daripada itu. Kalau sampean wudu berapa kali? Ping 5 paling boten. Atau paling minim ping 3 niku wau, maghrib isya dadi 1, zuhur asar dadi 1, subuh dhewe ping 3. Konsep Islam tetap berada di atas semuanya. Konsep Islam. Pun mboten ado-ado. Kalau lagi ke salon, sekarang ini sudah ada namanya minyak zaitun. Ini minyak zaitun mesti larang itu Pak. Ditanya itu, ini ada minyak zaitun, ada minyak apa? Kalau zaitun harganya sekian. Kalau minyak biasa ini, pemainnya minyak goreng, murah nih. Itu ditanya. Lah sehingga apa yang disabdakan di dalam Al-Quran niku mempunyai keistimewaan. Wattini wazzaitun waturi sinina wa hadzal baladil amin. Berarti itu apa qasam di dalam Al-Quran mempunyai keistimewaan yang luar biasa. Masya Allah. Wazzaitun bersih. Kira-kira lara-lara kulit ngono ditelesi zaitun ngoten kata warasi Pak. Kata warasi. Dikosam di dalam Al-Quran. Watin itu buah tin. Dan itu termasuk buah yang pilihan. Memang pilihan yang paling utama adalah kurma itu. Mboten wonten istilah kurma niku bosok, mboten wonten Pak. Kurma mambu mboten wonten. Kurma mambu mboten wonten.
Sampai kurma sampai buat apa saja bisa. Bisa kurma dibuat godo. Napa godo niku? Dikai tepung barang niku. Eco niku. Tapi wong sik dereng nate. Wis resepnya gampil niku. Ya kaya kain godo biasa niku, Pak. Isi kurma ditokno, terus pakai kain tepung digoreng. Luar biasa niku, luar biasa. Apa meneh kurma sing elek-elek iki gak ketara. Nek kurma api ya aja. Kaya kurma ajwa, kurma ambar iki ya aja. Tapi kurma sing elek-elek mboten napa-napa. Kadang-kadang mboten kurma siji, kurma telu dadane siji. Iso gedhe niku. Makanya sama ini berkembang istilahnya di panganan sing ngoten iki mboten gedang tok, tapi niki makanan kurma dikasih tepung. Masya Allah nih. Kehebatan yang luar biasa. Yang dalam kosam mempunyai nilai-nilai tinggi. Niki si wong sugih niku, Pak. Sehingga di sini kalau Anda bergaul dengan orang enggak punya, Masya Allah kita merasa bersyukur kehadirat Allah. Cobi sampai ndelok mlaku rono-rono ana wong njaluk nang tengah wis udan njaluk wingi kula ndelok udan terus njaluk nang kono. Masya Allah, Pak. Ya, tapi sing repot iki kadang-kadang anake kon njaluk wong tuane turu tok. Lah niku sing nemen niku. Wonten niku. Karena mereka kadang-kadang sudah terlatih loh. Kula nate bareng ya arek-arek niku. Teko Kajuk. Numpak LG ngoten niku. Terus jurusan mereka. Terus napa niku arek iki ana wong tuwa ngono. Takon macam-macam. Terus lah ketepaan wong tua itu nggih pakaiane ya napa ngoten. Loh. Mbak, sampean enggak padha ngemis ya? Lha iki arek-arek cilik sing ngemis niku, Pak. Ini terus ana wong liyane, sampean kok takon-takon ae apa sih pekerjaanku? Ternyata wis langganan kok pundi niku, pinggir umbra pojok niku lho. Dengan sumber sari niku. Takon-takon ae. Lah sing tiyang tuwek niku wau dilokno, sampean nak padha ngemis ya. Ngamuk dia. Kono aja ngaron sak enake. Iya kamu tekan iki dhuwitku sak pirang-pirang. Ternyata memang wong mbah iku wong dodolan niku. Dodolan temu iki dinoyo niku. Iki lho dhuwitku sak pirang-pirang. Lha kula nek pundi. Terus matur kula mudhun ketemu arek-arek. Ih, jenengan kok numpak mikrolet. Aku lho kepengin weruh suasana wong-wong ya apa nek mikrolet iki. Jadi Masya Allah. Melihat yang lebih rendah, Pak. Melihat yang lebih rendah dari segi finansial. Masih jabatan ngoten kalau ndelok jabatan dhuwur-dhuwur ya repot apa. Sehingga kadang-kadang orang berusaha semaksimal mungkin bagaimana mendapatkan jabatan yang tinggi meskipun dengan cara tidak fair, nyogok. Ada apa? Terjadi pembunuhan kadang-kadang mungkin orang niatnya, kemauannya mboten tercapai. Jaluk tolong gak digubris. Pramila sak mangke kasus niku numpuk gak mari-mari. Numpuk gak mari-mari. Nuwun sewu kasus Antasari ini. Ya apa nih? Dereng mesti nih. Makanya kita bersyukur nih. Kita lagi bersyukur, Pak. 2 hari ini kan ada wong lanang dadi wong wedok. Sampeyan weruh, Pak. Hah? Sinten namine iku? Diana napa niku? Diana Almira niku. Lanang dadi wedok. Ya karena dokternya hormonnya lebih banyak hormon perempuan. Kalau laki-laki jadi perempuan gampang. Sing repot wedok dadi lanang, lha niku repot. Kan ya? Sekarang kalau laki-laki jadi perempuan, operasinya gampang, diketok niku tok wis mari. Ayo, enggak ya? Lah sekarang wong wedok dadi lanang ya apa masangi iku? Masya Allah. Masangi iku ya apa iku? Ya Rabbi, lah ternyata tadi malam jam berapa itu? Jam 3
Dan itu diwawancara itu, dia merasa enjoy, merasa senang kalau berbentuk seperti itu. Tapi alhamdulillah kita ini lanang ya lanang, wedok ya. Makanya kadang-kadang ada yang tanya, lo nanti bisa mempunyai anak apa enggak? Oh, yang berfungsi sebagai perempuan saja belum tentu. Kok dua anak ku ya opo kan ngoten, Pak. Ini kadang-kadang wong macam-macam, apalagi kalau wartawan takoni macam-macam, infotainment macam-macam, sehingga kasus Luna Maya mencuat sampai kemana-mana. Ya maklum, kadang-kadang mereka cari berita. Kalau berita cepat niku prestasinya tinggi, Pak. Ya tapi kan delok-delok. Baiklah. Nah, ini wanti-wanti junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk apa? Agar kita melakukan sikap syukur kepada Allah, karena semua itu pemberian Allah dan itu semuanya ada maslahat. Ada maslahat. Ada manfaat. Ada manfaat. Dan tidak ada orang yang tidak mempunyai teman hidupnya kalau betul-betul mencari. Tidak ada itu. Khalaqaz zawjaini naini. Khalaqaz zawjaini naini. Pasti ketemu. Elek. Kadang-kadang oleh bojo ayu, ganteng, kan banyak, Pak. Wong ayu oleh bojo elek nggih kata. Karena apa yang dicari orang laki-laki bukan karena ganteng dan tidaknya, tetapi apa? Orang yang bertanggung jawab. Sehingga muncul di dalam Al-Quran Al-Qawiyyu Al-Amin, orang yang gentleman, bertanggung jawab dan bisa dipercaya. Mboten kalau ganteng nih, nek wong wedok iya pancane. Tunkahul mar'atu li arba'in, limaliha, lijamaliha, walinasabiha, walidiniha, fatfar bidzatid din taribat yadaka. Memang itu ada poin-poin yang ditargetkan. Kalau bisa, kalau tidak, mana prioritas agama? Nek lanang boten, Mbak. Lanang gandeng tok gak sendale duit ya percuma. Dan itu ditonjolkan bagaimana cerita Musa alaihissalam dengan putri Nabi Syu'aib. Putri Nabi Syu'aib itu dua, yang satu namanya Laila, yang kedua namanya Laia. Yang kecenderungan adalah diambil yang namanya Laila itu. Kenapa tertarik dengan Nabi Musa? Karena Nabi Musa waktu itu menolong mereka. Mereka lagi membantu karena Nabi Syu'aib itu mempunyai ribuan ternak. Para nabi itu profesi sama, ya, profesinya, pekerjaan berbeda-beda. Atau istilah orang-orang profesinya berbeda, amanatnya sama. Nabi ini kan harus punya satu amanat, kejujuran, ya, cerdas, tabligh, menginformasikan. Itu semua para nabi, tetapi pekerjaannya berbeda-beda. Nabi Syu'aib adalah peternak populer. Nabi Dawud pinter gawe bendu, gawe boding, gawe sabit, gawe pacul. Nabi Dawud sing lintu-lintune ada pekerjaan tersendiri. Nabi Syu'aib itu, Nabi Musa mempunyai kekuatan yang luar biasa. Nabi Syu'aib banyak ternak sehingga anak-anak beliau dilibatkan untuk ngopeni kambing dan lain sebagainya. Sampai anak beliau yang perempuan. Karena royoan pengembala semua laki-laki, sehingga yang perempuan putri Nabi Syu'aib itu tidak bisa royoan. Akhirnya sampai airnya habis, ditutup. Semua yang laki-laki pergi, tinggal putri Nabi Syu'aib, Laila wa Laia. Datanglah Musa, melihat itu kasihan. Kenapa kamu masih di sini dan kenapa kamu termenung susah? Karena saya punya ternak, belum bisa saya memberikan minuman kepada mereka. Sudah, mana sumurnya? Diangkat oleh Nabi Musa.
Padahal tutup sumur iku mboten saged diangkat kejaba wong 20. Masya Allah. Seperti apa kekuatan Nabi Musa itu? Lah dari situlah putri Nabi Syu'aib tertarik dengan itu. Lapor kepada ayahnya Syu'aib, dan ketepatan itu namanya Wadi Syu'aib. Wadi Syu'aib itu kalau sekarang di daerah Yordan, Pak. Yordan itu, Wadi Syu'aib itu 6 kilo dari lautan mati, namanya Bahrul Mayyit. Itu hanya 6 kilo. Niku injing ngeten niki niku perbatasan. Jadi separuh milik Yordan, separuh milik Israel. Nek udara jelas ngeten niki. Masjid Aqsa niku kelihatan dari Yordan niku. Masjid Aqsa. Dan niku didamel latihan perenang Israel. Makanya Israel niku perenang dunia olimpiade menang terus. Soalnya latihannya wonten Bahrul Mayyit niku. Bahrul Mayyit itu BD yang paling tinggi BD-nya. Kalau nanti hadis wonten mriku tuh Masya Allah, mboten saged tenggelam, mboten saged kelelep. Kenapa? BD paling tinggi. Tapi orang cerita katanya ini dulu kan tempatnya kaum Nabi Lut. Jadi awak-awakan nyawet diget-getku kaume tangi kabeh kan repot. Akhirnya kula nogono setengah jam mari ngono wis mentas wis wedi kabeh iki. Kembali kepada Nabi Musa, Nabi Syu'aib. Apa yang dipilih karena dia orang manusia, laki-laki yang istilahnya sembodo niku. Mumpuni, sehingga begitu dipanggil ke rumah, langlailah di depan Nabi Syu'aib, Nabi Musa di belakang. Karena apa? Dia sebagai petunjuk, mana rumahmu? Ya kamu duluan. Tapi di tengah perjalanan angin kencang, sehingga long dressnya putri Nabi Syu'aib itu tersingkap. Musa malah, sudah kamu di belakang, saya di depan. Tunjukkan kiri kanan ke depan. Tapi kira-kira arek nom saiki ngono seneng kira-kira. Ana wong wedok mlaku nang ngarep tersingkap long dressing ngono wis tepak iki awakmu nang ngarep wae lah. Ini pemandangan gratis sih. Nah, itu kan beda. Nah, itu menguji bagaimana amanah Nabi Musa, jujuran Nabi Musa, akhlak Nabi Musa. Sehingga apa? Yang dipilih adalah orang yang bertanggung jawab, sembodo. Itu yang dipilih, bukan karena gantengnya, Tapi kalau wedok memang cantik, karena pada umumnya mata laki-laki itu seperti itu. Bener apa mboten wallahu alam, sampean takon awak dhewe-dhewe lah. Bapak-bapak, hadirin hadirat ini muliakan Allah, wis jam 5 lebih ternyata niki. Pun dua hadis niki me padha niki, dua hadis. Tapi kalau untuk ilmu sampean berusaha semaksimal mungkin, Pak. Ini koncoku wis oleh ngono wis aku usaha. Iki sing liyane iku hasil musyawarah ka hasil ngoten. Niki kita ikhtiar kalau ilmu posisi tertentu apalagi ibadat pada Allah ya ikhtiar. Aku gak cukup salat sunat tok, tahajud, witir, duha, hajat dipenuhi. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua, sehingga setiap pengajian nambah wawasan, nambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ini kita berdoa agar setiap hal-hal yang kita dapatkan menuju kebaikan dan positif di dalam tindakan kita. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وسلم رضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين والحمد لله رب العالمين.
اللهم افتح علينا رحمتك وانصر علينا من خزائن رحمتك اللهم سلمنا من آفات الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة ما بليتنا إنك على كل شيء قدير اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك وقمرك أبدا أبدا اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا اللهم طول أعمارنا وصحح أجسادنا وحسن أعمالنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته